Pada tanggal 20 Juli 2017, sekitar pukul 10:45, seorang ibu dari Missouri menelepon kantor syarif daerah Ozark setempat untuk melaporkan hilangnya putri kandungnya, Savannah Lecky, yang berusia 16 tahun. Pada tanggal 4 Agustus 2017, apa yang tersisa dari Savannah yang hangus ditemukan di dalam gundukan abu, di dalam sisa-sisa api unggun buatan yang tersembunyi dalam tumpukan dedaunan. Sisa-sisa itu akhirnya secara resmi diidentifikasi sebagai Savannah Lecky. Bagaimana ia tewas? Siapa yang tega untuk melakukannya? Yuk, langsung saja tonton video ini sampai habis. Sebelumnya, silakan subscribe dulu channel ini serta nyalakan loncengnya untuk mengetahui kasus-kasus kriminal lain dari berbagai negara. Savannah Lecky diserahkan untuk diadopsi ketika ia baru berusia beberapa bulan dan dibesarkan oleh orang tua angkatnya, David Lecky dan Tamil Lecky Montague. Tetapi situasinya mulai berubah pada tahun 2010 ketika pasangan orang tua angkat itu memutuskan untuk berpisah. Begitu remaja, Savannah mulai bertingkah. Ia juga digambarkan mempunyai spektrum autisme. Savannah pernah mencoba memotong dirinya sendiri karena stres dengan kehidupan rumah tangga orang tua angkatnya. Savannah pernah dirawat di rumah sakit 2 kali karena mencoba mengakhiri hidupnya sendiri. Ia juga didiagnosis menderita depresi dan ADHD. Saat usianya 16 tahun, Savannah membuat keputusan untuk tinggal bersama ibu kandungnya, Rebecca Ruth, yang berusia 39 tahun. Setelah orang tua angkatnya memutuskan untuk bercerai pada tahun 2016. Remaja itu melakukan perjalanan sejauh 700 mil dari rumahnya di pinggiran kota Minnesota ke properti pertanian pedesaan di County Road 905, sebelah barat Theodosia di Missouri, di mana ibu kandungnya, Rebecca Ruth, tinggal bersama pacarnya, Robert Eugene Pitt Jr. Di sana, Savannah dan ibunya bersama-sama memulai bisnis sabun buatan tangan sederhana dan menjual produk mereka di toko-toko lokal. Bisnis mereka bernama Hidden Holler Farm Soap yang memiliki situs web dan akun Twitternya sendiri, tempat Rebecca Ruth akan mengiklankan sabun alkali buatan tangan mereka. Pada tanggal 18 Juli 2017, 2 hari sebelum Savannah dilaporkan hilang, Rebecca Ruth menghubungi petugas pemadam kebakaran setempat, yaitu Departemen Pemadaman Kebakaran Relawan Area Theodosia, untuk memberitahu mereka tentang kebakaran di propertinya. Ruth adalah anggota kelompok sukarelawan seperti halnya Savannah. Savannah adalah satu-satunya anggota junior dan menyatakan minatnya untuk mengejar karir sebagai petugas pemadam kebakaran di masa depan. Saat berada di lokasi, tim relawan merawat luka bakar di lengan Ruth yang menurutnya merupakan hasil dari upaya memadamkan api di semak-semak. Foto luka bakar di lengannya itu nantinya akan diposting di akun Facebooknya bersama dengan komentar tentang bagaimana Savannah putrinya menyalahkan dirinya sendiri karena lengan ibunya terbakar, dan itulah mengapa ia pergi. Ruth kemudian melaporkan kebakaran seluas 0,5 hektar ke Dinas Pemadam Kebakaran resmi, dan mereka tiba sekitar 40 menit kemudian. Selama kunjungan mereka, Ruth menolak untuk membiarkan mereka memeriksa Savannah, yang ia klaim terluka ringan, tapi baik-baik saja, dan sedang mandi di trailer tempat ia tinggal, dan tidak ingin diganggu. Menurut beberapa kerabat Ruth, ia telah memberikan variasi cerita yang berbeda tentang bagaimana ia mendapatkan cedera tersebut, termasuk mengambil gergaji mesin dari api, hingga menyelamatkan Savannah dari kobaran api. Semua orang yang mengenal Savannah menggambarkannya sebagai gadis yang ceria dan bahagia. Mereka tidak tahu tentang pelecehan yang dideritanya di pertanian. Belakangan terungkap bahwa Savannah yang berusia 16 tahun itu telah hidup dalam kondisi tempat tinggal yang sempit dan pengap, di bawah standar selama 11 bulan di pertanian. Ia tinggal di tempat yang digambarkan dalam laporan sebagai trailer logam sepanjang 30 kaki, dengan AC yang rusak dan tidak ada listrik, yang sangat jauh kondisinya dari rumahnya di pinggiran kota di Minnesota. Rupanya ada generator di sana, tetapi jarang atau bahkan tidak pernah dihidupkan. Ruth bahkan menolak menyalakannya untuk memompa air dari sumur
ketika petugas pemadam kebakaran yang memadamkan api di ladangnya meminta air untuk minum. Pada tanggal 20 Juli 2017, sekitar pukul 10:45, Ruth menelepon kantor sheriff daerah Ozark setempat untuk melaporkan hilangnya putri kandungnya, Savannah Leckie, yang berusia 16 tahun. Saat diwawancarai, Ruth menyatakan waktu hilangnya putrinya antara pukul 11 malam pada 18 Juli 2017 dan pukul 8 pagi keesokan harinya. Ruth melihat Savannah tidur sekitar jam 11 malam sebelum ia diduga menghilang. Beberapa barang yang hilang dari kamar remaja tersebut termasuk pakaian, bantal besar, tas kurir, celengan, dan selimut, membuat polisi setempat percaya bahwa gadis itu tidak pergi dengan berjalan kaki, karena mereka mengira ia pasti kesulitan membawa barang-barang yang dimilikinya. Anehnya, saat trailernya digeledah, ditemukan barang-barang berguna seperti ransel, sikat gigi, dan pasta gigi yang tidak dibawanya. Tindakan mencurigakan dan mengelak dari Ruth semakin besar ketika pencarian menyeluruh di ladangnya yang membentang seluas 81 hektar sedang dilakukan. Pada tanggal 4 Agustus 2017, sisa-sisa gigi dan tulang manusia yang hangus ditemukan di gundukan abu dalam sisa-sisa api unggun yang tersembunyi di bawah tumpukan dedaunan. Penemuan ini hasil dari endusan anjing pelacak. Sisa-sisa tersebut akhirnya diidentifikasi sebagai Savannah Leckie. Apa yang tersisa dari gadis 16 tahun itu dikumpulkan dan dianalisa secara hati-hati. Di saat yang sama, Ruth dan Pete pergi menikah, bukannya mencari bantuan hukum seperti yang mereka nyatakan akan mereka lakukan. Sisa-sisa Savannah tampaknya telah dibakar beberapa kali, yang diyakini para penyelidik sebagai upaya untuk menghancurkan tubuh dengan cepat. Dipercaya juga bahwa suatu zat telah digunakan untuk mempercepat seluruh proses dan menghancurkan sisa-sisanya lebih cepat lagi. Penyelidik setuju bahwa sejumlah besar larutan alkali, sekitar 26 botol yang ditemukan di properti itu, mungkin telah digunakan dalam proses tersebut. Rambut, pisau, penggiling daging, sekotak pakaian anak perempuan, buku catatan, dan celana jeans telah disita dari TKP. Menurut orang tua angkat Savannah, Rebecca Ruth secara teratur menghubungi mereka untuk mengeluh tentang perilaku putrinya, serta beban keuangan untuk menjaganya, dan dampak kehadiran gadis itu terhadap pekerjaan sehari-hari Ruth di pertanian. Sebagai pembalasan, Ruth akan memberikan hukuman yang kejam terhadap Savannah. Misalnya, menghancurkan ponsel Savannah sewaktu marah, sehingga memutus kontak dengan siapapun di luar dunianya yang sudah sesak. Ketika Savannah yang menderita depresi melukai diri sendiri, Ruth menghukumnya dengan menabur garam dan alkohol di atas lukanya 2 kali sehari sampai sembuh, dengan maksud untuk menimbulkan rasa sakit. Hukuman lain seperti yang diceritakan kepada polisi setempat oleh mantan pacar Ruth yang benar-benar menyaksikan pelecehan tersebut, terdiri dari memaksa gadis itu merangkak melalui kandang babi, menenggelamkan dirinya di air rawa, memukul pantatnya berulang kali, dan hukuman menggunakan selang air. Rebecca Ruth ditangkap saat ia mencoba naik bis Greyhound dengan barang bawaan yang cukup besar. Hanya beberapa bulan setelah bersatu kembali, seorang ibu kandung tega menghabisi putrinya dan membakar tubuh korban hingga tinggal tulang di sebuah peternakan, kata jaksa dalam pernyataan pembukaan sidang pengadilan atas Rebecca Ruth di Ozark County, Missouri, karena diduga membunuh Savannah Leckie, 16 tahun. Jaksa Anthony Brown mengutip laporan dari 3 wanita yang pernah dipenjara bersama Ruth. Salah satunya mengatakan bahwa Ruth mengaku membius Savannah dengan hidrokodon. Kemudian, Ruth yang menyangka putrinya sudah mati, membawa tubuhnya ke tumpukan kayu bakar. Tapi remaja itu tidak meninggal. Savannah terbangun sambil berteriak, dan Ruth sambil berteriak-teriak memukulinya dengan garu sampai ia mati. Pengacara pembela Yvette Rene Duval meremehkan kisah ini dengan mengatakan bahwa ini hanyalah cerita karangan mereka saja, karena tidak ada bukti kuat yang mendukung pernyataan mereka. Dalam rekaman yang diputar selama persidangan Ruth, ia mengaku membakar Savannah setelah menemukannya tewas di trailernya. Negara berpendapat Ruth membunuh Savannah,
Tetapi tim pembela mengatakan gadis itu meninggal karena menghabisi diri sendiri, dan Ruth panik saat menemukan mayatnya. Hakim Holden memutuskan bahwa negara bagian tidak memberikan cukup bukti untuk mendukung dakwaannya bahwa Ruth membunuh Savannah. Ruth kemudian dinyatakan tidak bersalah pada Juli tahun 2022. Suami Ruth, Robert Pitt Jr., juga didakwa atas dugaan keterlibatannya dalam kasus tersebut. Tetapi ia bersaksi selama persidangan Ruth dan mengatakan Ruth tidak pernah memberitahunya bahwa ia membakar tubuh Savannah. Dakwaannya kemudian dibatalkan. Dalam sidang dakwaan bahwa Ruth telah berusaha membakar jenazah Savannah, Asisten Jaksa Agung Gregory Goodwin meminta Ruth dijatuhi hukuman maksimal, yaitu 4 tahun penjara serta denda $5.000, mengatakan bahwa Ruth tidak hanya meninggalkan tubuh Savannah, tapi ia membakarnya. Pada September 2022, Ruth dijatuhi hukuman 4 tahun tanpa masa percobaan dan didenda $5.000. Ia akan dibebaskan setelah mendapatkan kredit selama 1.790 hari menjalani hukuman di penjara selama menunggu persidangan. Ruth akan dibawa ke penjara dan dipindahkan ke Departemen Pemasyarakatan di Fulton. Waktunya akan dihitung di sana. Ruth telah menjalani hukuman 5 tahun penjara selama menunggu persidangannya, jadi ia akan dibebaskan. Sejumlah anggota keluarga Leckie memberikan pernyataan melalui panggilan video, mengungkapkan ketidaksenangan mereka dengan vonis yang dijatuhkan. Rebecca tahu apa yang ia lakukan, kata saudara perempuan Savannah, Michaela. Sedangkan pengacara Ruth mengatakan bahwa mereka senang dengan hasilnya, tetapi mereka mengerti bahwa keluarga tersebut kecewa. Bagi mereka, saya tidak tahu apakah mereka merasa keadilan telah ditegakkan, kata Yvette Duval, pengacara Ruth. Ruth tidak harus berurusan dengan masa percobaan atau pengawasan apapun setelah ia dibebaskan. Ketika ditanya apa yang menurut mereka akan dilakukan Ruth selanjutnya, pengacaranya mengatakan mereka tidak tahu. Sebuah mosi diberikan oleh pengadilan untuk melepaskan sisa jenazah Savannah kepada keluarganya agar ia dapat dimakamkan. Sekian kisah tentang Savannah Leckie. Jangan lupa untuk klik like, share, subscribe, dan komen ya pendapat kalian. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.